Ya, Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Bastir di channel YouTube saya Debbie Bastir TV. Apa yang kita alami hari-hari ini terasa mencekam ya. Apalagi mendengar kematian di sana sini terjadi karena masih tentang virus corona ini saudara. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada tetangga saya juga yang meninggal karena virus ini. Jadi semuanya orang rasanya seperti ketakutan. Apa yang sedang menimpa, rasanya kematian, maut itu sedang berada di depan mata. Saya teringat kisah dari Keluaran pasal 12 ketika Tuhan memberikan tulah ke-10 di Mesir ya. Keluaran 12 ayat yang ke-22 berkata begini. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu rasanya seperti hari-hari ini yang sedang kita alami. Ya, rasanya roh maut itu berada sangat dekat. Bahkan ketika ada tetangga yang meninggal lalu kita dengar virus corona, kita lihat mobil ambulans lewat membawa orang dan di sana ada perawat yang pakai baju putih-putih, pakai baju antivirus begitu. Ada ketakutan yang kemudian tiba-tiba muncul ya. Ketika kita mendengar tetangga berapa rumah kita meninggal karena corona, lalu itu menghantui. Itu kejadian ini juga terjadi ketika tulah yang ke-10 atas Mesir Tuhan turunkan. Kalau kita baca dalam Keluaran ayat yang 29, Keluaran 12 ayat 29 berkata begini. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di atas tahtanya sampai kepada anak sulung orang tertawan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Saudara bisa membayangkan Keluaran pasal 12 ini ketika Tuhan menjatuhi tulah atas Mesir. Ya, di sana dikatakan tiba-tiba ketika pada malam hari, ya, pemusnah itu, maut itu melewati semua rumah yang ada di Mesir. Semua anak sulung di Mesir meninggal, mulai dari anak raja sampai orang tawanan sampai bahkan kambing, domba, ternak mereka itu semua anak sulungnya mati, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa maka terdengarnya tangisan ratapan di Mesir. Kenapa? Tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Wow, ini satu pemandangan yang sangat mengerikan. Dan mendengar apa yang terjadi hari-hari ini dengan virus corona ini, kita seolah melihat kematian di depan mata dan begitu mengerikan, saudara. Rasanya melihat banyak, ribuan orang yang mati di dunia, ada ketakutan. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, ketika dalam hidup kita membawa darah Kristus, tanda darah itu cukup menjadi kekuatan bagi kita. Apa arti tanda darah itu? Mari kita lihat bersama. Iya, saudara bisa membayangkan apa yang terjadi dengan apa yang ada di Mesir pada zaman itu, saudara. Bahkan orang-orang Israel sendiri pun mungkin mengalami ketakutan yang sangat, karena saudara bisa bayangkan tengah malam Tuhan akan lewat dan pemusnah itu akan lewat dan mengambil semua anak sulung. Karena itu tidak ada ratapan, tidak ada yang tidak meratap di bangsa Mesir karena semua anak sulung mati dan setiap rumah ada perkabungan. Nah, saudara, tetapi setiap rumah yang ada tanda darah, ya, ketika pemusnah itu melewati rumah yang ada tanda darah, firman Tuhan berkata dilewati. Nah, apa tanda darah itu, saudara? Ya, hari ini kita semua percaya bahwa Kristus telah menjadi anak domba Allah yang darahnya sudah tercurah bagi saudara dan saya. Karena itu kita yang sudah memiliki tanda darah Kristus dalam hidup kita, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam darah Yesus itu. Saya ingat, saudara, satu kali saya punya teman, dia ketika itu tiba-tiba menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Lalu orang tuanya itu masih punya ilmu-ilmu perdukunan seperti itu, karena anaknya dia ini mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan, mulai bertobat. Jadi bapaknya itu memanggilkan dukun, lalu dia meminta anaknya untuk datang, lalu dia diberi makan semua makanan dari dukun itu, sambil dijampi-jampi, dibaca-baca anak ini. Ya, waktu itu anak ini sempat bertanya kepada pendetanya bahwa saya ini dipanggil oleh papa saya dan ada dukun yang diundang untuk datang ke rumah. Lalu dukun juga akan membaca-baca saya dan dia akan memberikan saya makan dan minuman yang dari dukun itu. Apa yang harus saya lakukan? Lalu pendetanya berkata kepada bapak ini, ya nggak apa-apa, jalani aja. Tetapi sebelum kamu melakukan apapun, sebelum kamu makan apapun, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan. Akhirnya singkat cerita dia dipanggil bapaknya ke rumahnya, lalu diundangkan dukun saudara ke rumahnya. Lalu dukun itu memberi dia minum, ya. Dia minum semua air yang dikasih dukun itu, yang sebelumnya diminum itu dibaca-baca dulu, dijampi-jampi, di mantra-mantra. Lalu semua makanan-makanan, ya, ayam hitam apa yang sudah dibaca-baca mantra-mantra disuruh dia makan. Lalu saudara, dukun itu berkata kepada ayahnya, dia bilang begini, Pak, saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada anak bapak ini. Dia tidak bisa dipengaruhi. Kenapa? Dukun itu berkata, karena anak bapak ini dia berguru dan berilmu kepada orang yang ilmunya tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena gurunya, dia berguru kepada seorang guru yang itu dia makanannya darah dan daging manusia. Ya. Lalu bapaknya itu kaget, saudara. Dukunnya berkata bahwa anak ini berguru dan ilmunya itu dia makan darah dan daging manusia. Dan dukun itu berkata dia tidak terkalahkan. Saudara, lalu anaknya itu mengerti. Kenapa saudara? Lalu ditanya oleh bapaknya, ya, kamu berguru kepada siapa? Kata dukun itu, ilmumu tinggi karena kamu makan darah manusia dan minum darah manusia dan makan daging manusia. Lalu anaknya itu tersenyum, dia berkata, ya itu darah Yesus, ya, dan daging Kristus yang setiap bulan kami makan sebagai perjamuan kudus di gereja. Jadi saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa betapa luar biasanya darah Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut hari-hari ini. Sekalipun orang berkata ada maut yang akan lewat, orang berkata akan ada kematian karena corona, akan ada orang yang punya tanda darah Kristus dalam hidupnya, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa saudara? Hari ini di dalam kitab Ibrani, saya ingin kita semua membaca kitab Ibrani saudara. Ya, dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 saya akan bacakan buat saudara. Ibrani 13 ayat 20 di sana dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung, segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah punya tanda darah Kristus dalam hidup kita tidak perlu takut. Kenapa? Bahkan kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita dari Kristus, saudara. Kenapa? Di sini dikatakan Allah yang adalah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian, yaitu darah Kristus Tuhan kita, yang sudah memperdamaikan kita. Dialah kiranya yang akan memperlengkapi kita semua. Untuk apa, saudara? Dia memperlengkapi kita, ya, dengan segala yang baik, supaya kita melakukan kehendaknya. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita tidak perlu takut karena kita percaya darah Yesus sudah menyucikan kita, darah Yesus sudah menebus kita, bahkan darah Yesus ada dalam hidup kita. Dan karena itu saudara, ketika kita tahu hal itu, kita tidak perlu takut dengan kematian atau apapun. Kenapa? Karena bukan hanya Allah yang sudah menebus kita dengan darahnya sendiri, tapi di sini dikatakan dia memperlengkapi kita. Supaya apa? Supaya kita dimampukan melakukan kehendaknya, supaya ketika dia datang kembali menjemput kita semua, ya, kita ini ada dan hidup di dalam perkenanannya. Mari saudara, biar waktu-waktu yang ada kita semakin melihat tanda-tanda yang sudah tergenapi. Satu tujuan hidup kita ada di dunia ini, yaitu untuk apa? Untuk melakukan kehendak
Bapa. Dan ketika kita melakukan kehendak Bapa, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa bagi setiap kita dimanapun yang mendengarkan ini, saudara, jangan takut ya. Berita-berita yang menggentarkan ya, melihat tetangga yang meninggal karena corona, melihat ada saudara yang meninggal karena corona, lalu kita seolah-olah dibuat menjadi takut, hati kita menjadi gentar ya, hati kita rasanya miris melihat keadaan ini. Lalu banyak pertanyaan yang membuat hati kita takut, belum lagi keadaan ekonomi. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Justru di hari-hari seperti ini, mari kita membangkitkan iman kita. Kita juga membangkitkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita terus menjadi berkat. Saya terus berdoa, Tuhan, di masa-masa kami berdiam diri ini, tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah. Ya, kalau benar-benar tidak penting, tidak boleh keluar rumah. Ya, kita tidak boleh keluar rumah untuk apa, saudara? Ada banyak yang bilang gini, saya nggak takut walaupun juga saya mati. Iya, saudara, kenapa kita tidak boleh keluar rumah? Bahkan untuk beribadah pun kita harus di rumah masing-masing. Kenapa? Yang pertama saya mau bilang, saudara, Tuhan itu hadir di mana saja. Bahkan ketika engkau mendengarkan program saya ini, Tuhan hadir dalam hidupmu. Ya, kita beribadah bukan hanya di gedung gereja. Gereja yang sesungguhnya bukan bangunan, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita ini, kumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Kitalah gereja Tuhan. Ya, ada yang bertanya, Bu, apakah tidak berdosa saya tidak ke gereja hari Minggu? Hello, kita beribadah bukan hanya di situ. Tuhan hadir bahkan di rumah dimanapun engkau berada. Nah, saya mau bilang hari ini, saudara, ya, ketika keadaan lagi seperti ini, kenapa kita tidak boleh keluar rumah untuk memutus rantai penularan virus corona ini? Kenapa? Karena jika banyak yang semakin tertular di Indonesia, maka ya negara kita harus terpaksa mengikuti lockdown. Saudara tahu kalau di lockdown negara kita ini, saudara, ada begitu banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi akan terjadi, dan akan banyak hal-hal buruk yang akan menimpa. Jadi mari kita bekerja sama hari-hari ini. Seperti bangsa Israel, Tuhan melarang mereka, tidak ada satupun yang boleh keluar rumah sampai pagi menyingsing supaya engkau tidak mati. Ya, mari kita mulai belajar turut kepada apa yang pemerintah katakan. Ya, walaupun kita mati, saudara, saya percaya kita semua pasti bertemu Tuhan. Kita tidak perlu takut, tapi mari kita juga tunduk kepada apa yang pemerintah sudah anjurkan bagi kita semua. Di masa-masa yang kritis ini, kita berdoa. Justru mari kita perkokoh hubungan kita dengan Tuhan di dalam keluarga. Suami istri bergandeng tangan, suami istri, anak-anak bergandeng tangan. Ayo cari hati Tuhan, cari wajah Tuhan, supaya di hari-hari ini kita boleh semakin menetapkan hati untuk terus mencari dan mencari Tuhan. Karena itu, saudara, kita tidak perlu takut lagi. Ingat, darah Yesus sudah menebus kita. Ingat, darah itu yang menjadi tanda bagi setiap kita. Engkau tidak perlu takutkan dengan maut, karena tidak ada satupun kuasa maut yang bisa menjamah hidup kita. Bahkan sekalipun firman Tuhan berkata kita dipanggil nanti satu saat nanti, kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian, karena nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Hari ini bangkitkan imanmu, kuatkan anak-anakmu yang takut, kuatkan istri, suami. Kita bersama-sama bergandeng tangan, punyalah keyakinan iman yang teguh bahwa darah Yesus ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami lewat pelajaran yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika itu mereka juga berada di dalam ketakutan yang besar, karena itulah yang akan Tuhan nyatakan kepada bangsa Mesir. Karena pada waktu itu bangsa Israel juga berada di tengah-tengah orang Mesir. Ketika Tuhan akan menulahi dengan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir. Tetapi Engkau yang berjanji dan juga Engkau yang memberikan satu tanda kepada umatmu, Tuhan, yaitu dengan tanda darah. Ketika ada tanda darah di ambang pintu orang Israel, maka kematian, maut itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah anak-anakmu yang sudah Engkau tetapkan, ya Bapa. Kami bersyukur malam hari ini. Kami tahu darah Kristus sebagai tanda di hidup kami. Darah Kristus yang sudah menutup bungkus hidup kami, dan itu cukup menjadi tanda bahwa maut tidak dapat menyentuh hidup kami. Kami percaya, Tuhan, bahkan ketika Engkau izinkan kami mati meninggalkan dunia ini, kami tahu kehidupan kekal yang menjadi janji dan jaminan hidup kami. Karena itu kami bersyukur darah perjanjian baru, yaitu darah Kristus, yang sudah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga, yang sudah memperdamaikan kami dengan dirimu sendiri, Tuhan. Itulah yang menjadi satu keyakinan iman kami, bahwa kami sudah diselamatkan. Tuhan, bahkan kami berdoa malam ini, terus bawa kami di dalam kekudusan dan perkenanan-Mu, Bapa.
Bapa. Biar hari-hari di waktu berdiam ini kami tidak boleh keluar rumah. Biarlah kami pakai hari-hari ini untuk bertobat dan merendahkan diri. Semua yang masih hidup dalam kenajisan, dalam perselingkuhan, dalam dosa kenajisan malam ini Tuhan, biarlah kami boleh bertobat di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh kembali kepada jalan-jalan-Mu. Ketika ada suami istri yang mungkin juga hari ini sedang melihat tayangan ini dan mereka hidup dalam pertikaian dan pertengkaran, Tuhan ampuni kami. Kami mau bertobat kembali kepada Engkau, supaya tanda darah itu, darah kudus-Mu itu Tuhan, yang menyucikan kami senantiasa ada dalam hidup kami. Bahkan jika ada anak-anak yang memberontak hari-hari ini, yang jauh meninggalkan Tuhan, biarlah semua kembali kepada Tuhan. Kami mau pakai waktu-waktu berdiam diri ini Tuhan untuk kami mencari wajah-Mu, untuk kami mencari hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, perlindungan-Mu bagi bangsa Indonesia itu nyata. Kami berdoa Tuhan, putuskan setiap tali-tali Tuhan penularan atas virus corona di bangsa kami. Kami tidak punya kekuatan lain, hanya Tuhan yang sanggup. Kami berdoa Tuhan, pegang kendali atas bangsa Indonesia. Selamatkan Indonesia, bahkan jauhkan dari segala ancaman virus corona ini Bapa, supaya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh melihat bahwa Engkau saja yang berdaulat atas bangsa ini, bahkan atas dunia, atas segala bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan buat Italia, bahkan buat semua negara-negara yang terinfeksi virus ini. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan keselamatan. Orang-orang boleh mencari Tuhan secara pribadi, dan lewat semua peristiwa ini orang kembali kepada Tuhan dan boleh hidup di dalam pertobatan. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami terus dalam jalan-Mu, bimbing kami Tuhan di dalam pertobatan-Mu Bapa. Terima kasih buat tanda darah yang sudah ada dalam hidup kami. Bahkan kami percaya juga atas bangsa ini darah-Mu yang menyucikan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, luputkan bangsa kami dari kematian massal, tetapi bawa bangsa ini Tuhan untuk ada dalam pertobatan massal. Kami Tuhan menolak setiap kematian-kematian karena virus corona. Kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang kendali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dengarkan doa dan seruan kami ini Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.